Alhamdulillah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Kembali lagi di Islami Tunda. Jamaah Islami Tunda di rumah yang sudah mengirimkan pertanyaannya. Waktunya kita bacakan kembali. Langsung kita masuk ke segmen Tanya Dong Ustadz. Kami semua tanya dong Ustadz. Oke, kita masuk ke pertanyaan dari Instagram. Ini Masya Allah dari @arohi_sk1995. Assalamualaikum Pak Ustadz, saya mau tanya nih. Saya kan sekarang sedang berdagang online. Boleh nggak ya pamerin ke sosmed tentang banyaknya pesanan dan packingan pesanan itu dipamerin di sosmed? Apakah itu ria? Dan apakah itu membuat Allah mengurangi nikmat yang sudah diberikan? Karena nikmat yang Allah berikan dipamerkan di sosmed. Mohon pencerahannya. Wah, ini penjelasannya Ustadz Ahmad Khan, mohon izin. Ini sebenarnya menurut saya sih bagus karena biar orang tahu ini trusted, dipercaya. Mohon izin penjelasannya, tafadhol. Bicara masalah yang terjadi seperti apa yang tadi Mas Fadil ditanyakan, ini memang dilema. Ketika ada seseorang yang dia memposting dagangannya di media sosial, maka kita mesti paham dan bedakan antara pamer dengan promosi. Ketika orang yang memang dia berdagang, lalu kemudian dia posting dagangannya, lalu dia packing barang dagangannya, lalu kemudian testimoni dari orang-orang yang membeli dagangannya, maka ini kan salah satu daripada bentuk marketing di dalam perdagangan. Untuk membangun kepercayaan bagi para konsumen biar yang belinya banyak. Betul. Dan yang belinya juga yakin dan percaya dengan dagangan yang dibeli. Tapi dengan catatan, apa yang dia promosikan tidak ada unsur kebohongan. Karena di dalam syariat, ada di dalam fikih muamalah itu yang dinamakan istilah bai'ul ghuror. Yaitu perdagangan yang di dalamnya penuh dengan tipuan. Seperti misalnya yang diposting yang bagus, yang dijual yang jelek. Yang dipostingnya grade A, yang dikasihnya grade C. Akhirnya orang tertipu dan terzolimi. Maka yang demikian ini diharamkan di dalam syariat. Dulu pernah di dalam kitab Sirah diceritakan ketika Rasulullah ke pasar, Nabi melihat ada seseorang dia berdagang makanan. Ketika seseorang berdagang makanan, Nabi melihat dagangan yang di atasnya itu ditaruh dagangan yang bagus. Ketika dia masukkan tangannya ke bawah, maka didapati dagangan yang di bawah makanan yang sudah buruk, yang sudah tidak layak makan. Sehingga apa? Nabi katakan, laisa minna, man yugoshana falaisa minna. Kata Nabi Muhammad, orang yang menipu maka bukan termasuk dari golongan kami. Jadi bedain antara dagang, sama promosi sama pamer. Iya, teman saya kalau ada yang bisa sering WhatsApp itu broadcast gitu kan, dia lagi ada di mana, itu hitungannya promosi berarti. Promosi. Iya. Syiar. Oh, syiar. Iya. Terima kasih banyak. Kita masuk ke pertanyaan yang berikutnya dari Instagram hamba Allah. Assalamualaikum Ustadz, mohon untuk tidak disebut nama saya. Udah diamankan. Ustadz, saya mau bertanya, saya punya tetangga yang jangankan untuk hal harta, tapi untuk ibadah pun beliau sering pamerkan. Apakah ibadah yang dia tunjukkan itu akan menjadi pahala buatnya? Dan apakah dampak ke depannya bisa selalu dia lakukan berulang-ulang? Mohon dijawab ya Ustadz. Ustazah? Nggak ada Ustazah. Hari ini Ustadz semua. Ustadz Maulana mau izin jawab. Begini, sebelumnya ini pasti jawabannya buruk, negatif. Tapi saya harus sampaikan bahwa memang pamer ibadah atau memperlihatkan amal kebaikan itu termasuk riya alias syirik kecil. Karena ada dua syirik, syirik besar dan syirik kecil. Yang syirik besar adalah menyekutukan Allah. Tapi ada syirik kecil namanya riya. Nah, kenapa? Berharap pahala daripada orang, berharap pujian. Berarti syirik itu. Tapi syirik kecil. Agar amal tersebut dilihat orang dan mendapatkan simpati dan ataupun pujian orang lain. Itu riya. Maka pahalanya kebaikan itu akan hilang. Tidak ada pahalanya. Tapi tunggu dulu. Saya berada di sisi Islam itu indah. Ya. Dengarin dulu. Dari tadi kita bahas negatif. Saya mau bahas perbaiki dulu. Ada 3 manusia justru memperlihatkannya itu dapat pahala. Oh, apakah itu? 1, guru. Tidak apa-apa guru menceritakan kepada murid supaya memotivasi anak muridnya. Iya. Atau guru berzikir dengan suara besar. La ilaha illallah, subhanallah, subhanallah, subhanallah. Kenapa? Untuk memperlihatkan contoh kebelakan murid-muridnya. Itu tidak apa-apa. Nah, yang kedua adalah orang tua untuk jadi teladan. Dia pergi ke masjid, dia ngaji, memperlihatkan di depan anaknya. Metode untuk mendidik anaknya. Itu tidak apa-apa. Yang ketiga,
Yang ketiga, mohon maaf para pemimpin orang kaya, maaf bukan berarti saya nyuruh pamer, tidak. Untuk menghilangkan efek buruk sangkanya orang. Itu orang kaya tidak pernah sedekah, tidak pernah menyumbang. Karena dia suka nyumbang sembunyi-sembunyi. Oh iya. Nah, itu salah juga sebenarnya. Iya, benar. Harusnya diperlihatkan. Sesuatu yang wajib perlihatkan, sesuatu yang sunat sembunyikan. Masya Allah. Salat fardu berjamaahnya di mana? Di masjid supaya syiar. Tapi salat tahajud, salat sunnah itu di rumah untuk pribadimu dengan Allah. Tapi ini yang wajib untuk diperlihatkan. Tidak apa-apa zakat diperlihatkan supaya menghilangkan buruk sangkanya orang. Jadi itu. Ya Masya Allah, terima kasih banyak. Kalau guru saya suaranya serak, mungkin karena kebanyakan off air ya. Bukan, Oh, iya. mungkin kurang tidur. Terima kasih banyak Ustadz Maulana atas penjelasannya. Langsung aja kita dengarkan yuk jamaah yang ada di rumah untuk langsung mendengarkan kesimpulan sekaligus doa dibawakan oleh guru kita Ustadz Syam. Tafadhol Ustadz Syam. Bismillahirrahmanirrahim. Tabe guru-guruku, jamaah Islam itu indah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah tema yang luar biasa dan memberikan pelajaran penting kepada kita semua. Ternyata apa yang Allah berikan kepada kita semua adalah titipan dan ternyata untuk membedakan hal tersebut ada orang-orang yang kehilangan pahala sedekahnya karena dia riya, ada orang-orang yang digolongkan sebagai orang sombong karena membanggakan apa yang dia miliki karena hasilnya sendiri padahal itu dari Allah, tapi ada orang-orang yang memang dikasih nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala namun ia sadar bahwa ini semua dari Allah Subhanahu wa taala, dia tahu uang itu dari mana dan dia tahu harus dikemanakan uang tersebut, justru menjadi jembatan baginya menuju akhirat dan jembatan baginya menuju Jannatul Firdaus disebabkan karena amal solehnya, karena nikmat yang Allah berikan kepadanya. Dan insya Allah mudah-mudahan kita semua dengan pelajaran yang diberikan oleh guru-guru kita hari ini menjadi hamba Allah yang murni, hamba Allah yang ikhlas, hamba Allah yang ridha terhadap apa yang diberikan Allah dan ikhlas terhadap apa yang kita berikan kepada orang lain. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwab الرحيم ربنا اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك وعلى طاعتك اللهم كما بلغتنا في شهر شعبان فبلغنا رمضان فبلغنا رمضان فبلغنا رمضان بصحة وعافية ورزق واسعة ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين. Amin ya rabbal alamin. Masya Allah, alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Demikianlah perjumpaan kita hari ini. Semoga apa yang disampaikan guru-guru kita dijadikan ilmu yang bermanfaat untuk kita semuanya. Sekali lagi mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Anda baru saja menyaksikan Islam itu Indah yang didukung oleh